materi tentang week 8 tentang binomial. Di sini ada soal X plus Y pangkat 5. Lanjut. Saya di sini pakai cara pohon Pascal ya, atau enggak segitiga Pascal. Segitiga Pascal. Di sini langsung rumusnya 1 turun 1 lanjut 1 2 1. Nah, di sini 1 habis itu 3 dapat dari mana? Karena 1 tambah 2 hasilnya 3. Lanjut ke 2 tambah 1 hasilnya 3 juga. Lanjut di sini tulis 1. Lanjut ke bawah. Di sini tulis 1 lagi. Itu 1 tambah 3 hasilnya 4. 3 tambah 3 hasilnya 6. 3 tambah 1 hasilnya 4. Habis itu tulis 1 lagi. Nah, lanjut yang terakhir, karena ini 5 jadi cuma sampai 5 doang. 4 tambah 1 hasilnya 5. 4 tambah 6 hasilnya 10. 6 tambah 4 hasilnya 10 juga. Habis itu 4 tambah 1 hasilnya 5. Lalu ditulis 1 lagi. Nah, di sini karena X Y dimintanya, jadi X ditulis X pangkat 5 karena di sini 5-nya. Lalu ditambah 5X pangkat 4. Kalau X tuh dari 5 ke 1, kalau Y dari 1 ke 5. 5X pangkat 4 ditambah Y nya harusnya pangkat 1 tapi nggak usah ditulis, jadi Y aja. Ditambah 10X pangkat 3. Ini kan 10. Taruh di sini, X nya berkurang kan seperti yang tadi saya bilang, dari 5 ke 1, jadi 10X pangkat 3 Y pangkat 2 ditambah 10X pangkat 2 lalu Y pangkat 3 ditambah 5X ditambah Y 4. Di sini X nya nggak ada pangkat karena udah habis ya. Y pangkat 4 habis itu ditambah Y pangkat 5. Jadi gini hasilnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang X9 tentang rekursi. Nah, di sini ada A1 sama dengan 2 untuk N lebih dari 2. AN sama dengan AN 1 plus 3. Di sini pertanyaannya, tentukan A2, A3 dan A4. Langsung saja. Karena A1-nya itu 2 ya. Lanjut. A2 ditambah A1 ditambah 3 sama dengan 2 tambah 3 sama dengan 5. Nah, lanjut ke A3. A2 tambah 3 sama dengan 5. Ini 5 dapat dari mana? Sama ini, dari sini. Jadi 5-nya tuh diturunin di sini. 5 ditambah 3 8. Lanjut ke A4 sampai yang terakhir. A3 ditambah 3 sama dengan 8. 8 dari sini diturunin juga. 8 ditambah 3 hasilnya 11. Nah, jadi hasil dari jawabannya tuh 5, 8, 11. Pokoknya ditambah 3 setiap kali turunan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya kalian dengan 162958. Sekarang saya akan menjelaskan materi tentang TRI pertemuan 12-13. Jadi ada soal, diberikan sekumpulan data angka yang masuk secara berurutan sebagai berikut: 45, 20, 60, 10, 30, 50, 75. Pertanyaan pertama, gambarlah binary search tree. Pertanyaan kedua, tuliskan hasil transversal dengan metode pre-order. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan pertama, kita lihat di sini ada 45, kita taruh di sini. 20 lebih kecil daripada 45, jadi dia taruh di kiri. Dan lanjut ke 60, 60 kan lebih besar daripada 45, jadi dia ditaruh di kanan. Lanjut ke 10 dia lebih kecil daripada 45, terus dia lebih kecil juga daripada 50, jadi ditaruh di kiri. Lanjut lagi 30 kan lebih kecil dari 45, tapi dia lebih besar dari 20, maka dia ditaruh di kanan. Lanjut 50 lebih besar daripada 45, tetapi dia lebih kecil daripada 60, jadi ditaruh di sebelah kiri. Lanjut kita ke 75 yang terakhir, dia lebih besar daripada 45, lebih besar daripada 60, maka dia ditaruh di sebelah kanan. Nah, hasil transversalnya dengan metode pre-order. Jadi metode pre-order itu mengutamakan si rootnya dulu atau si bosnya. Jadi dari 45 dia akan ke 20, lanjut ke 10, lanjut ke 30, lalu ke 60, 50 dan 75. Jadi hasilnya seperti berikut.
kasir pre-order. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Asif Felicia Chemistry dengan NIM 163600. Di sini saya akan menjelaskan matematika discrete week 10 sampai 11. Materinya adalah graf. Di sini ada soal, gambarkan graf dengan 5 titik dan 8 sisi. Yang A, buat secara sederhana. Lalu yang nomor 2 adalah memuat loop dan sisi rangkap. Di sini aku udah gambarin untuk yang sederhana. Dia mintanya 5 titik dan 8 sisi. Kita hitung bareng-bareng. Untuk titiknya dulu, 1, 2, 3, 4, 5, berarti sudah benar. Lalu untuk 8 sisinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti udah betul. Lalu untuk yang nomor 2, dia memuat loop dan sisi rangkap. Nah, ini sama aja kayak ini sebenarnya. Cuman dia tinggal ditambahin rangkapnya aja, itu di sini. Ini bisa tambahin di sini atau di sini juga, terserah, tapi saya maunya di sini. Sekian, terima kasih. Oke, selamat pagi Ibu Dimas dan teman-teman semuanya. Di sini saya dari kelompok Math akan menjelaskan materi week 14. Jadi di sini ada 6 poin. Yang pertama itu ada Boolean algebra dan digital logic gates. Terus yang kedua ada core concept. Yang ketiga ada basic logic. Dan yang keempat ada circuit example. Yang kelima ada Boolean expression. General expression. Dan yang keenam itu ada input output table atau truth table. Oke teman-teman, langsung aja kita akan membahas dasar dari elektronika digital, yaitu Boolean algebra dan digital logic gates. Oke, konsep intinya adalah Boolean algebra itu di mana sebuah data hanya diwakili oleh dua nilai. Seperti bisa kita lihat di papan tulis ini, ada dua contoh, 0 itu false atau 1 itu true. Ini tuh adalah suatu bahasa pemrograman atau komputer. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke poin ketiga, yaitu basic logic gates. Nah, basic logic gates itu pertama bisa kita ketahui di sini ada NOT gate. Fungsinya itu membalik atau inversion. Simbol aljabarnya itu adalah tanda bar seperti yang ada di papan tulis ini. Nah, yang kedua itu ada AND gate yang beroperasi seperti perkalian logika. Jadi outputnya hanya true jika semua input true. Simbolnya itu bisa kita di sini ada A, B, dan yang ketiga itu ada OR gate. OR gate ini seperti penjumlahan logika. Output akan true jika salah satu inputnya true. Simbolnya adalah plus. Bisa kita lihat di sini A plus B. Oke teman-teman, mari kita lanjut ke poin keempat dan poin kelima, yaitu secret example dan Boolean expression. Oke, mari kita terapkan pada secret example ini. Kita akan mencari Boolean expression. Untuk output F, perhatikan aliran pertama input A masuk ke NOT gate sehingga menjadi A, kemudian A digabungkan dengan B melalui AND gate, menghasilkan A titik B seperti yang ada di papan tulis tersebut. Nah, terakhir hasil tersebut digabungkan dengan C melalui OR gate, maka kita bisa mendapatkan persamaan akhirnya, yaitu F sama dengan A titik B plus C. Persamaan ini adalah representasi matematis dari rangkaian tersebut. Oke teman-teman semuanya, kita udah di penghujung materi nih. Nah, yang terakhir itu kita akan menjelaskan poin ke-6 sekaligus kesimpulan. Jadi poin ke-6 itu ada input output table atau truth table. Nah, jadi persamaan F seperti yang ada di table tersebut, F sama dengan dalam kurung A titik B tutup kurung ditambah C. Nah, ini dapat kita uji melalui input atau output table truth table yang ada di sini. Sebagai contoh, jika A sama dengan 1, B sama dengan 1, dan C sama dengan 0, maka A menjadi 0. 0 dan 1 hasilnya itu 0. Kalau 0 atau 0 hasilnya itu 0. Jadi output F
adalah 0. Pemahaman ini penting karena semua fungsi di perangkat digital, mulai dari kalkulator hingga smartphone, dirancang menggunakan aljabar boolean seperti yang kita jelaskan pada materi tersebut. Nah, ini tuh diimplementasikan dengan gerbang logika. Mungkin sekian penjelasan dari materi week 14 pada hari ini. Saya Joseph Nathan Augustus Tompul dengan NIM 00016866 mengucapkan terima kasih.